Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah. Wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah. Wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a hudah ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Ayyuhal asatidzah wal ustadzat rahimani wa rahimakumullah. Apakah lembaga pendidikan kita sudah ideal? Kok sepi? Sudah ideal atau belum? Apakah diamnya antum persetujuan dari antum? Sudah atau belum? Belum. Dilihat dari mana belum idealnya? Dilihat dari outputnya. Dilihat dari outputnya, dari hasilnya. Siapa hasilnya? Santri-santri kita. Anak-anak didik kita. Ada nggak keluhan dari wali santri ketika mereka di rumah perilakunya tidak seperti di pondok? Ada nggak? Ada atau banyak? Dari situ kita melihat bahwa lembaga pendidikan kita ini belum ideal. Kondisi belum ideal tersebut yang bertanggung jawab atau yang bersalah itu ustadznya atau muridnya? Dua-duanya. Iya. Muridnya juga. Oke, enggak apa-apa, biar adil. Kenapa itu terjadi? Kenapa itu terjadi? Ana sempat ngobrol dengan banyak ustadz, termasuk salah satu ustadz senior, tentang hal ini. Dan beliau juga merasakan hal itu. Beliau pernah membimbing umroh santri pondok mengikuti program umroh plus belajar bahasa Arab selama 2 pekan di Jamiah Islamiyah. Itu ada program seperti itu. Umroh sekaligus belajar di Jamiah Islamiyah. Apa keluhan beliau yang membimbing? Mulai dari bandara, di pesawat, di hotel, bahkan di Masjid Nabawi, anak-anak itu semuanya tidak lepas dari HP. Semuanya main HP. Dan main HP-nya apa? Game. Dan kata beliau, Ana membimbing itu bukan hanya satu pondok. Di waktu yang lain, pondok yang berbeda pun sama. Satu-satunya mereka nggak main HP pas lagi belajar di Jamiah Islamiyah. Kenapa? Karena nggak boleh bawa HP. HP-nya harus dititipin. Ada apa dengan lembaga pendidikan kita? Ini adalah masalah serius. Jangan sampai anak-anak kita ini ketika keluar pondok, baik itu keluar saat liburan, apalagi keluar ketika tamat, jangan sampai perilaku anak-anak kita ini sama dengan perilaku anak-anak sekolah umum.
Apalagi kalau sampai lebih parah. Wallahu a'lam. Ana merenung gitu ya. Kemudian tadi hasil obrolan dengan beberapa ustaz. Sampai kepada sebuah kesimpulan, mungkin salah satu sebabnya adalah karena anak-anak tidak mengerti kenapa dia mondok. Anak-anak tidak tahu apa tujuan dia belajar ilmu agama. Anak-anak apa? Tidak tahu apa tujuan belajar ilmu agama. Jadi dia mondok itu maksudnya apa, tujuannya apa? Karena dia tidak ngerti tujuannya, buat dia asal sudah mondok 3 tahun, 6 tahun, tamat, berarti tujuannya sudah tercapai. Karena tujuannya hanya mondok. Padahal mondok itu tujuan atau sarana? Sarana. Kita hadir kajian kayak gini, itu sarana. Lah terus tujuannya apa? Tujuannya adalah pengen menjadi orang yang baik. Pengen menjadi orang yang baik. Menjadi orang baik itu di pondok atau di luar pondok? Dua-duanya. Kalau cuma baik di pondok, di luar pondok nggak baik, berarti belum baik. Baik itu dimanapun dia berada, dia tetap bisa mempertahankan kebaikannya. Itulah orang yang baik. Orang yang baik itu adalah yang seperti apa? Definisi baik. Orang yang baik adalah orang yang hubungannya dengan Allah baik dan hubungannya dengan sesama makhluk baik. Itulah definisi orang baik. Jadi anak-anak kita mondok, anak-anak kita belajar ilmu agama dalam porsi yang sangat besar. Karena mereka belajar ilmu umum paling sepekan sekali. Atau kalau dibikin tiap hari paling mereka belajar ilmu umum cuma 1 jam. Sisanya untuk Quran, Tauhid, Fikih. Mereka menghabiskan sedemikian banyak umurnya itu untuk apa? Jawabannya untuk menjadi orang yang baik. Baik kepada Allah dan baik kepada sesama makhluk. Supaya kita jadi baik ini ada ilmunya. Ilmu yang dimaksud adalah ilmu agama. Jadi ilmu agama adalah tangga untuk mencapai sebuah tujuan bagaimana anak-anak kita dan kita menjadi orang yang baik. Apa bedanya baik kepada Allah dan baik kepada sesama? Bedanya kalau baik kepada Allah biasa diistilahkan dengan hablum minallah. Waktunya sholat. Itu berarti hubungannya sama Allah baik. Ketika pegang HP, dia merasa diawasi sama Allah. Sehingga tidak nonton yang enggak. Itu namanya baik hubungannya sama Allah. Baik hubungannya sama sesama. Ketika dipanggil sama orang tuanya, dia segera datang, segera menjawab. Dia tidak membuli adik kelasnya. Itu baik kepada sesama. Dia menghargai ustadznya. Itu baik kepada sesama. Dia jaga sopan santun. Bertutur kata dengan halus. Itu baik kepada sesama. Oke. Berarti apa tujuan kita belajar ilmu agama? Agar menjadi orang baik. Orang baik itu adalah baik dalam hubungan kepada Allah dan baik dalam hubungan kepada sesama.
Anak-anak kita sudah paham itu atau belum? Kok sepi? Anak-anak kita sudah paham belum bahwa dia mondok untuk tujuan itu? Sudah? Atau belum? Kalau belum, yang bertanggung jawab memahamkan anak itu siapa? Orang tua? Guru? Orang tua apa guru? Dua-duanya. Jadi kita sebagai orang tua punya tanggung jawab memberitahu anak kita, nak, kenapa Abi memasukkan kamu ke sekolah ini bukan ke sekolah sana? Karena Abi pengen kamu menjadi orang yang baik. Kamu menjadi anak yang solih. Kamu menjadi anak yang solihah. Guru juga sama. Di sekolah dia punya tanggung jawab. Bukan hanya sekedar ngajar. Tapi dia punya tanggung jawab untuk menjelaskan apa tujuan dia mondok. Apa tujuan dia belajar ilmu agama. Oke. Berarti tanggung jawab kolektif ya. Siapa sama siapa? Orang tua sama guru. Untuk mencapai tujuan itu tentu ada sarananya. Ada apanya? Ada sarananya. Sebelum saya bahas sarananya, orang tidak baik. Banyak? Orang tidak baik karena apa? Orang tidak soleh karena apa? Karena tidak tahu soleh itu apa. Satu. Atau dia tahu soleh itu apa, tapi tidak punya semangat untuk menjadi orang soleh. Kita ulangi. Orang tidak baik, orang tidak soleh karena apa? Tidak tahu soleh itu apa. Orang baik itu apa? Nggak ngerti. Yang kedua karena apa? Sudah tahu tapi nggak ada keinginan, nggak pengen untuk menjadi orang soleh. Berarti tugasnya guru itu adalah untuk mengantisipasi dua hal tersebut. Jangan sampai anak-anak kita yang sudah mondok lama nggak ngerti soleh itu apa. Dan jangan sampai anak-anak kita sudah ngerti soleh itu apa, tapi dia tidak punya keinginan untuk menjadi orang soleh. Berarti tugasnya guru, satu, memahamkan murid ilmu yang diajarkan. Apa tugas yang pertama? Memahamkan murid ilmu yang diajarkan. Dan yang kedua, memotivasi murid untuk mengamalkan ilmunya. Kita ulangi, apa yang pertama? Memahamkan murid ilmu yang diajarkan. Yang kedua, memotivasi murid mengamalkan ilmunya. Jadi tugas guru itu gak usah banyak-banyak. Fokus aja dengan dua itu. Rata-rata dari kita membimbing, mengajar anak-anak usia berapa? SD, TK, terus apa? SD. Ada SMP juga ya. Berarti rata-rata kita mengajari anak-anak usia dini dan usia menengah. Memahamkan ilmu kepada anak usia segitu. Ada seninya enggak? Ada. Apa seninya? Seni memahamkan ilmu kepada anak-anak kecil. Apa ilmunya? Seninya apa? Sabar. Terus ada yang lain? Contoh, ada yang lain? Yang paling nomor satu adalah menyederhanakan bahasa. Apa? Menyederhanakan bahasa. Bahasa yang sederhana itu bahasa yang kayak apa? Bahasa yang langsung, gampang dipahami.
Berarti kalau kita berhadapan dengan anak kecil, istilah-istilah yang akan mengakibatkan dia malah nggak paham, jangan terlalu fokus di situ. Fokuslah untuk menjelaskan apa makna istilah itu. Saya kasih contoh. Anak kita diajari tauhid terbagi menjadi 3. Apa? Rububiyah, uluhiyah, asma dan sifat. Ketika kita katakan kepada murid kita, anak-anakku, kita harus meyakini rububiyah Allah. Harus dijelaskan. Rububiyah itu apa? Jadi bukan yang penting anak itu bukan yang penting anak itu hafal istilah rububiyah, uluhiyah, asma sifat. Bukan itu yang paling penting. Yang paling penting anak ngerti rububiyah itu apa, uluhiyah itu apa, asma dan sifat itu apa. Maka, contoh, kita ingin menjelaskan apa tadi? Rububiyah. Kita simpelkan bahasanya. Anak-anakku, kita harus meyakini bahwa Allah lah satu-satunya pencipta. Kita harus meyakini bahwa Allah satu-satunya pemberi rezeki. Dan kita harus meyakini bahwa Allah satu-satunya yang mengatur alam semesta. Apa yang kita sampaikan tadi, pencipta, terus apa? Pemberi rezeki, terus pengatur, itulah makna rububiyah. Dan pengatur itu pun juga harus dijabarkan lagi nanti sama anak. Mengatur alam semesta maksudnya bagaimana? Coba sekarang. Tadi pagi hujan, sekarang terang. Siapa yang ngatur? Nah, kasih contoh. Allah yang memberi rezeki. Jelaskan, rezeki itu apa? Karena selama ini rezeki itu dipersempit maknanya. Cuma uang. Anak-anakku, coba sekarang kalian pejamkan mata. Apa yang kalian rasakan? Gelap. Coba sekarang buka mata. Apa yang kalian rasakan? Bisa melihat. Itu yang ngasih siapa? Allah. Itulah rezeki dari Allah. Kita kasih contoh sebanyak mungkin. Bil misal yattadihul maqal. Ilmu itu akan jelas kalau dikasih contoh. Jadi salah satu kekurangan kita, ustadz-ustadz kita, dan kita semua, itu adalah kalau pengajian fokus banget sama dalil, tapi kurang ngasih contoh. Padahal tidak semua jamaah, apalagi anak-anak kita, bisa mengkorelasikan antara dalil dengan kehidupan sehari-hari. Belum tentu. Berarti sebelum kita masuk kelas, kita harus nyiapin materi. Menyederhanakan bahasa sesederhana mungkin, terus ngasih apa tadi? Contoh-contoh. Berarti ngajar itu tidak boleh bonek. Apa bonek? Bondonekat, tidak boleh. Harus betul-betul disiapkan. Jadi ketika kita mau ngajar atau kita mau ngisi pengajian, itu betul-betul disiapkan, bukan cuma dalilnya. Itu nomor satu dalilnya, Qur'annya, hadisnya. Tapi bagaimana ilmu yang didapatkan itu relate dengan kehidupan. Relate siapa? Nyambung. Jadi setelah anak ngaji itu saya pengen praktekkan ilmu ini di rumah gimana caranya? Saya pengen praktekkan ilmu ini di pasar caranya gimana? Saya pengen praktekkan ilmu ini di lapangan caranya gimana? Ini harus kita kasih contoh. Jadi tugasnya guru itu. Jadi guru itu tugasnya, ustadz itu tugasnya adalah, salah satunya adalah semua metodologi mengajar itu bermuara kepada memahamkan murid, memahamkan jamaah. Jadi kalau kita pakai metode sebagus apapun, kalau muridnya tidak paham, berarti nggak tercapai tujuannya. Jadi mbok kita mau pakai proyektor, mbok kita mau pakai AI yang keren,
Kok muridnya ndak mudeng? Ya nggak ada gunanya. Jadi tugas yang pertama apa? Memahamkan murid ilmu yang disampaikan. Maksudnya memahamkan ini pasti Allah yang bikin paham. Maksudnya adalah berikhtiar gitu loh maksudnya. Jadi yang bikin paham ya Allah, tapi kan kita harus apa? Berusaha gitu loh. Apa yang tugas yang kedua? Memotivasi. Setelah murid diajarin ilmu sampai paham, dan ini harus sabar. Paham tuh? Lama. Kalau gitu gimana? Diulang dengan cara yang beda. Itu pesannya Syekh Abdul Razak Al-Badr hafizahullah. Jadi jangan sampai kita ngajari anak kita sudah berusaha untuk menjelaskan semampu kita. Begitu kita tanya, sudah paham belum? Belum. Jangan katakan, gitu aja nggak paham. Jangan. Bodoh banget, jangan. Ya, masa gitu aja nggak mengerti? Tapi kata beliau, harusnya guru itu introspeksi. Mungkin cara saya menyampaikan belum jelas. Sehingga tugasnya apa? Mengulang dengan cara yang berbeda. Atau dengan bahasa yang lebih disimpelkan. Oke, ini adalah tugas yang pertama. Apa yang kedua tadi? Memotivasi murid mengamalkan ilmu. Nah ini, urgen banget ini. Jadi setiap murid itu dapat ilmu, dia itu perlu dimotivasi, disemangati untuk mengamalkan ilmu tersebut. Cara menyemangatinya bagaimana? Cara menyemangatinya satu, jelaskan keuntungan mengamalkan ilmu. Dua, jelaskan kerugian tidak mengamalkan ilmu. Tiga, kasih contoh gurunya mengamalkan ilmu. Apa satu? Jelaskan keuntungan mengamalkan ilmu. Yang kedua, jelaskan kerugian tidak mengamalkan ilmu. Yang ketiga, kasih contoh gurunya mengamalkan ilmu. Yang pertama adalah targhib. Yang kedua, tarhib. Yang ketiga, qudwah. Apa yang pertama? Targhib. Jelaskan keutamaannya, keuntungannya mengamalkan ilmu. Keuntungan di dunia apa di akhirat? Di dunia dan di akhirat. Jadi kalau anak itu sudah belajar fikih sholat, jelaskan kepada anak, nah kalau kamu itu sholat, kamu itu untung di dunia. Apa keuntungan di dunia? Ini Mbok ngajarin sholat Mbok. Apa keuntungannya? Hatimu akan tenang. Hatimu akan tenteram. Engkau akan damai. Akan disayang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Akan dijaga oleh Allah dari segala macam bentuk keburukan. Ihfadillah yahfadka. Tubuh kita akan dijaga sama Allah, keluarga kita akan dijaga sama Allah, harta kita akan dijaga sama Allah. Ini semuanya keuntungan yang di mana? Di dunia. Keuntungan di akhirat akan dimasukkan oleh Allah ke dalam surganya. Emang kenapa Ustaz kita pengen surga? Di surga itu semua jenis kenikmatan ada. Mau makan enak ada di surga, mau minum enak ada di surga, mau rumah indah ada di surga, mau semuanya ada di surga. Kasih contoh-contoh yang gampang dicerna oleh anak-anak kita. Ini yang pertama. Yang kedua apa? Jelaskan kerugiannya kalau tidak mengamalkan ilmu. Jadi kalau kamu tidak mengamalkan ilmu, kamu itu rugi. Di dunia ruginya hati kamu tidak tenang. Nggak disukai sama orang banyak. Kamu pengen kan disukai sama orang banyak? Nggak disukai sama orang tua. Ya. Nggak disukai sama teman-temannya. Coba kalau kamu suka membuli. Kira-kira teman-temanmu pada mau berteman sama kamu enggak? Enggak Ustaz. Udah jangan. Kamu akan disegani oleh orang lain ketika jujur, akan dipercaya. Kalau enggak jujur berarti tidak akan dipercaya. Akan dibenci oleh orang banyak. Ya, itu kerugian di mana? Di dunia. Terus
kerugian di akhirat. Ya kebalikannya. Kalau mengamalkan ilmu akan masuk surga, berarti kalau nggak mengamalkan ilmu akan masuk neraka. Emang neraka itu apa sih? Oh, neraka adalah sebuah tempat, di situ siksaan itu sangat mengerikan. Kasih contoh, siksaan paling ringan seperti apa? Orang yang berdusta diapakan nanti di neraka? Kasih contoh. Sudah ya, ini pertama, ini kedua. Pertama dan kedua ini lebih banyak beraroma teoritis. Ya, lebih banyak identik dengan apa? Teori. Nah, anak ini nggak cukup cuma dikasih teori. Maka perlu yang ketiga. Apa? Kedua. Gurunya ngasih contoh. Jadi kalau kita nih ngajarin anak-anak kita supaya sholat di shop pertama. Begitu azan segera berangkat ke masjid. Gurunya di mana? Di kantor. Ngopi. Kapan berangkat ke masjidnya? Ketika komat. Begitu muridnya assalamualaikum, assalamualaikum, lihat ke belakang. Gurunya mas buka deh. Apa itu yang akan membuat anak kita semangat untuk sholat berjamaah di masjid? Ya pasti enggak. Ustaz enggak ada yang ngeluh, enggak berani. Tapi keluhan itu sampai ke kita. Dari wali santri. Dari wali murid. Kenapa ya? Kalau lagi ada pejabat, ustadz-ustadznya, kalau ada mau pejabat publik, pejabat pemerintahan datang, gladi bersih, semuanya tepat waktu, jam 7. Persiapannya begitu fix. Ya. Saya begitu mau menghadap kepada Allah, kok santai-santaian. Dan itu guru. Ustadz yang ngajarin mereka untuk berangkat ke masjid. Kasih. Seperti itu perilakunya. Loh gimana anak akan termotivasi? Contoh yang lain. Gadget itu kan salah satu yang buat pusing kan. Anak-anak pada kecanduan apa? Gadget. Guru juga sering nasihat kepada anak-anak di kelas. Jangan dikit-dikit main HP. Jangan kebanyakan main HP. Gurunya harusnya ngasih contoh. Saya kasih contoh yang paling simpel aja. Ketika lagi nyimak. Nyimak apa? Hafalan. Ada nggak guru yang sambil nyimak sambil buka HP? Nggak ada? Masya Allah. Tabarakallah. Ada nggak? Banyak. Bukan ada, banyak. Bagaimana muridnya nggak kecanduan HP? Lawang gurunya lagi menyimak kalamu Rabbil Alamin. Firman-Nya Allah. Kok disambi buka YouTube, buka WA, buka Instagram, buka TikTok. Apa serendah itu kedudukan firman Allah di hati guru Al-Quran? Sehingga lebih penting baca omongannya manusia daripada mendengarkan, menyimak firman-Nya Allah. Ustaz, kalau nggak main HP ngantuk Ustaz. Emang solusinya cuma HP? Kan ada solusi yang lain untuk menghindari ngantuk. Apa? Ngopi. Terus waktunya istirahat, yo istirahat. Jadi kita itu guru-guru itu harus fresh. Jadi malam itu segera apa? Segera istirahat. Sehingga malamnya itu kita tidurnya cukup. Besok berangkat sekolah matanya nggak merah. Ya, karena sudah cukup tidurnya. Kalaupun masih ngantuk sedia kopi. Ya. Kalau perlu sedia air buat apa? Kalau perlu anak diajak sambil jalan. Di Masjid Nabawi banyak itu yang seperti itu. Jadi halaqah tahfidz itu gurunya lagi wudhu, lagi dari Masjid Nabawi ke tempat wudhu kan lumayan jalannya itu ya. Itu muridnya sambil setoran. Gurunya keluar dari masjid menuju ke kamar mandi gitu ya. Itu lumayan, itu dapat berapa ratus meter. Jadi sambil jalan gitu. Nanti masuk kamar mandi berhenti dulu sebentar.
Nanti gurunya wudhu, keluar dari kamar mandi wudhu, muridnya ngaji lagi. Saya lihat dengan mata kepala sendiri. Nanti balik ke mana? Masjid, setoran lagi. Jadi kita harus kreatif. Kalau memang kitanya ngantuk, ya anaknya kita ajak apa? Jalan kemana gitu. Atau kitanya berdiri. Ya. Jangan kita menyerah. Pokoknya, ini kuncinya ya. Supaya nggak tergoda. Kalau pas lagi nyimak, HP-nya dimatiin aja udah. Kenapa? Biasanya ada notifikasi itu bikin jari gatel. Ya, walaupun cuma ting gitu. Jangan-jangan penting. Dibuka ternyata nggak penting. Tapi ada 30 grup. Akhirnya selama nyimak cuma buka apa? 30 grup semuanya. Itu gara-gara awalnya ting. Satu. Makanya matiin aja. Singkirkan HP, betul-betul simak, kita berikan. Itu subhanallah, para asatidzah sekalian. Itu anak itu kalau disimak dengan apa namanya? Dengan full. Itu Masya Allah. Anak itu kelihatan serius. Karena dia melihat gurunya apa? Serius. Itu anak itu bahagia. Tapi kalau disimak sama guru, imma mainan HP, imma ngantuk. Jadi pilihannya ada dua. Kalau nggak gurunya ngantuk, gurunya mainan HP. Ya nggak semangat anak kita. Padahal dia nyiapinnya di rumah juga sudah setengah mati. Ya. Baik. Jadi rencananya sampai jam 1:30. Ternyata sudah jam 2 kurang 10. Baik. Kita cukupkan sampai di sini. Semoga apa yang kita pelajari bermanfaat bagi kita semuanya. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.